Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan di masa-masa tua kita. Kapan kita disebut menjadi sudah tua, dan apa yang harus kita lakukan di masa tua kita, dan apa yang harus kita hadapi secara faktanya. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami secara khusus ingin membicarakan pada masa-masa tua kami. Kami ingin sekali diterangi oleh kebenaran firman-Mu, diajar supaya pada waktu masa tua kami tetap memiliki satu kebahagiaan di dalam Engkau. Berikanlah setiap kami yang mendengar hikmat, akal budi, kesehatan terutama, satu kemampuan untuk dapat mencerna, mengerti kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu kesehatan yang prima, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, pikiran, untuk dapat mencerna, sehingga hamba-Mu mampu menjelaskan setiap firman yang akan kami dengar, dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami percaya Allah Roh Kudus akan memimpin kami semuanya di dalam kuat kuasa-Nya, sehingga kami akan memperoleh berkat secara utuh. Demikian juga saat ini bagi mereka yang mendengar ini dalam keadaan mungkin kelemahan tubuh ataupun menghadapi sebuah problem, Tuhan tolong, Tuhan sentuh, Tuhan pulihkan yang kesehatan mereka, dan berikanlah jalan keluar bagi mereka yang menghadapi sebuah persoalan. Kami tahu Kau Allah yang Maha Kasih, Kau Allah yang Maha Tahu, Kau Allah yang telah memberikan hidup bagi kami, sehingga Kau tetap menjagai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, setelah saya berdoa, kepala saya yang tadinya agak berat ini kok tiba-tiba jadi enteng. Tuhan luar biasa, Tuhan penuh dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, di masa tua kita. Ya, saya percaya semua manusia akan mengalami masa tua, sehingga firman Tuhan ini bukan berlaku hanya yang sudah menjadi tua, tetapi yang masih muda pun mendengarkan kebenaran firman ini, saya yakin akan menjadi berkat. Karena semua orang akan mengalami masa tua, semua orang akan mengalami di mana masa-masa kalau orang ngomong ya di atas 60 tahun, ya. Dan pada masa-masa yang seperti itu banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, tidak terkecuali sebagai anak Tuhan. Kita belajar di masa tuanya Ayub, ya, dia menghadapi sebuah problem yang cukup berat, karena keluarganya menghadapi sebuah persoalan, masalah dilanda malapetaka yang begitu berat. Dan pribadi Ayub yang sangat luar biasa sekali. Demikian juga Musa, ya, di masa tuanya Musa yang sudah dilatih oleh Tuhan,
sedemikian luar biasa kalau saya baca firman Tuhan. Mulai dia kecil, dia ambil anak angkat sebagai anak angkat adiknya Fir'aun, dan menjelang dia dewasa, ya, hidup di dalam sebuah kerajaan, tapi Allah memimpin dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia orang yang bertemperamen yang sangat keras, bahkan dia pernah membunuh orang Mesir sampai dia dikejar. Dan pada waktu dia berjalan bersama Tuhan selama kurang lebih 40 tahun, dia berpengalaman berjalan sama Tuhan. Tetapi di masa tuanya, temperamen itu masih keluar lagi pada waktu dia memukulkan tongkatnya untuk melakukan perintah Tuhan supaya memukul tongkatnya sehingga akan keluar air, tapi dia memukul sambil marah-marah, sehingga Tuhan berkata, kamu telah menghina kesucian Tuhan. Karena emosinya tidak terkontrol. Jadi kita harus hati-hati, ya. Situasi-situasi yang demikian ini akan dihadapi oleh kita semuanya. Kita jangan berpikir pada waktu masa tua nanti kita makin tua, dan kita akan makin lebih bijak tanpa Tuhan. Nggak bisa. Itu nyata sekali. Segala rencana kita, sehebat apapun rencana kita, bagi perjalanan masa tua kita, baik untuk anak, menantu, sampai dengan cucu kita pun tidak akan mengalami satu kesukaan, ya, jika tidak bersama dengan Tuhan. Dan ini hati-hati sekali, karena banyak sekali saya melihat orang-orang di masa tuanya mengalami satu hal yang sangat tidak enak kalau saya ngomong seperti itu. Saya pun bisa memikirkan, saya ini sekarang menjelang umur sudah hampir 60, ya, kurang berapa bulan ini saya 60. Saya bisa berpikir, pastinya teman-teman saya yang seusia dengan saya 60 tahun, tidak semuanya seusia dengan saya. Teman akrab saya bisa jauh lebih tua dari saya. Sekarang saya umur 60, kalau teman saya sama saya terpaut 77 tahun sampai 10 tahun, berarti mereka sudah 70 tahun. Kalau saya sudah 70 tahun, mereka 80 tahun. Kalau saya 80 tahun, mereka mungkin sudah bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu itu, saya kehilangan teman banyak. Sekarang pun pada waktu masa pandemik, teman yang akrab dengan saya, yang baik, yang dekat, banyak sekali yang sudah Tuhan panggil. Dan ini tidak secara langsung menjadi problem di dalam pemikiran kita, menjadi problem di dalam kehidupan secara pribadi, yang mana biasanya dengan teman yang salah satu yang akrab atau siapa, saya sering, ya, komunikasi, bicarakan tentang hobi, atau bicarakan tentang kehidupan ini, ya, meskipun dia mungkin tidak mendalami firman Tuhan, tetapi ada teman untuk berbicara yang akrab. Tetapi salah satu ada yang sudah dipanggil Tuhan, ada beberapa. Saya merasa kehilangan sekali, dan untuk mencari teman yang pada seusia saya ini, yang bisa sama-sama dengan seusia saya untuk menjadi teman, itu tidak segampang pada waktu kita masih umur 17 tahun, 16 tahun. Banyak sekali orang gampang sekali untuk bisa akrab. Tetapi kalau sekarang sudah umur 60 tahun ke atas ini, kalangan-kalangan tertentu di dalam seusia samanya ini
sulit sekali untuk kita bisa cocok, bisa komunikasi dengan baik. Dan ini tidak secara langsung mempengaruhi kejiwaan kita. Ini soal teman, soal keluarga, soal anak, soal sama istri, soal sama menantu. Tidak secara langsung banyak sekali hal-hal yang akan meresahkan hati kita. Dan apa saja yang meresahkan? Coba kita lihat di dalam Mazmur 71, ya. Tapi sebelum saya baca Mazmur 71 ini, saya ingin menjelaskan keresahan-keresahan yang akan terjadi di dalam kehidupan pada waktu kita menjelang usia 60 tahun, bahkan nanti lebih itu. Kita nanti dianggap sudah tidak produktif, dan kita dianggap tubuh kita makin lemah, itu pasti. Ya, pada waktu kita mengalami satu penyakit itu, kekhawatiran mereka itu tidak sama pada saat kita masih muda. Ya, mereka masih memiliki rasa kekhawatiran yang lebih karena dilihat dari usia kita yang makin lama makin tua ini. Dan tanpa mereka sadari, mereka merasa khawatir, mereka merasa gelisah. Dan ini mau nggak mau akan membuat kita juga menjadi gelisah. Kita juga menjadi tidak bisa bersukacita karena orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, gara-gara kita sakit mereka menjadi susah. Ini juga salah satu problem bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini. Dan ini kalau tidak diselesaikan dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan menjadi beban yang makin berat di dalam psikologi kita. Demikian masalah ketersinggungan, masalah rencana-rencana di dalam usia kita yang sudah cukup tua. 60 tahun ini sudah tua termasuk, ya. Kita memiliki rencana pada waktu muda, kita rencananya seperti ini, tapi pada waktu masalah 60 tahun kita ke atas, tiba-tiba rencana kita itu berubah karena situasi, karena ada situasi-situasi tertentu ataupun ada suatu gejolak sehingga tiba-tiba berubah. Dan pada waktu kita sudah mencapai usia yang sedemikian tuanya ini, 60 mungkin, ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa 60 masih dianggap muda. Saya nggak tahu lagi. Tetapi kalau sudah 60 lewat, kita mau merubah rencana itu tidak segampang pada waktu kita masih berusia 30 tahun atau 40 tahun. Karena pada waktu usia 60 tahun, rencana itu sulit sekali untuk dibangun kembali. Dan pada waktu menghadapi ini, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus menjadi kekuatan kita. Ini sebuah problem, ya, bukan hanya masalah kerjaan, tetapi juga masalah keluarga. Ini menjadi sebuah persoalan di dalam kehidupan pribadi, baik anak Tuhan ataupun di luar anak Tuhan. Dan saya ingin berbicara keuntungan kita dibanding dengan mereka yang bukan menjadi anak Tuhan. Keuntungan kita sebagai anak Tuhan, ya. Tuhan memberikan pimpinan kepada kita di masa tua, apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus menjadi warning, menjadi peringatan di dalam kehidupan kita di masa tua kita. Supaya di masa tua kita tetap bisa memiliki satu kekuatan, satu sukacita di dalam Dia. Ya, kita sama-sama belajar dalam Mazmur 71, mulai ayat yang pertama. Padamu, ya, pemazmur berbicara, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, dan sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dari ayat 1 sampai 3 ini jelas
Ya, kita harus bergantung penuh kepada Dia. Setiap rancangan, setiap persoalan, setiap apapun, kita latih pikiran kita. Ya, dimulai waktu masih muda, kita latih. Setiap rancangan kita boleh kita merencanakan sehebat mungkin apapun juga. Tapi jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalam rancangan kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi problem, rancangan kita berubah. Kita tidak akan kecewa dengan rancangan kita. Tapi kita akan berkata, mungkin rancanganku ini yang terbaik menurut aku. Tapi jika ada satu perubahan yang terjadi secara mendadak ini, ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik dan aku percaya. Ini yang menjadi kekuatan, ini yang menjadi satu dorongan di dalam hati saya. Ini yang menjadi satu kemampuan untuk saya tetap bisa eksis di dalam kehidupan ini. Saya kasih contoh. Tidak ada seorang pun yang memiliki satu keinginan tubuhnya menjadi sakit. Tidak ada seorang pun yang mempunyai satu keinginan tubuhnya menjadi lemah. Ya, kita sudah rancang, kita harus olahraga, makan hati-hati, minum obat. Segalanya kita rancangkan dengan sebaik mungkin. Ya, lain persoalan kalau sudah tahu sakit tidak mau minum obat. Lain persoalan kalau sudah tahu sakit masih makan sembarangan. Tapi jika kita tahu kita ini sakit, ya, kita ini ada sebuah persoalan, misalkan kencing manis, diabetes kalau orang sudah tua, atau hipertensi, atau dan yang lain-lainnya, pantangan-pantangan yang harus dihadapi, sudah kita laksanakan. Tapi tiba-tiba masih aja bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh menyesal. Dan kita tidak boleh putus asa dan kita ngomong, kayak apa ini Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik. Seperti ini, aku sudah rancangkan dan aku sudah menurut semuanya. Kok masih bisa terjadi seperti ini? Ya, ingat firman Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku. Dan kita percaya rancangan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, hikmatnya tidak tertandingi. Jauh lebih luar biasa daripada hikmat kita. Dan kalau kita mengakui hal itu, maka damai sejahtera, sukacita itu akan hadir dalam hidup kita. Kita bisa melihat, oh, aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi tiba-tiba bisa terjadi seperti ini. Aku percaya Tuhan, ada satu maksud Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Ya, dan aku mau berjalan di dalam rancanganmu yang indah ini. Mungkin sakit penyakit, atau kebangkrutan, atau hal yang dianggap tidak enak di dalam dunia ini. Tapi kalau kita ingat, ini semua dari rancangannya yang harus kita alami di dalam Dia. Kita harus percaya ini yang terbaik dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Ya. Dan saya bacakan terus. Sebab Engkaulah harapanku. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Ini jawabannya di dalam ayat yang kelima. Ayat yang keempatnya, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Ya, bisa itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ayat 5, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan dan kepercayaanku sejak masa mudaku. Apapun yang terjadi, ya, jangan kita berpikir ayat 4 itu tidak akan terjadi karena didukung dengan ayat 5. Bahwa ayat 5 itu karena kita mempercayakan segala sesuatu di dalam Dia, maka malapetaka tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 4, luputkan aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang yang kejam. Rasul Paulus itu, dia kurang menaruh hatinya di dalam Tuhan, kurang apa? Ya, dia tidak menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Bagaimana wong saya sampai berbicara mati adalah satu keuntungan di dalam Dia. Tetapi dia mendapat cengkraman dari orang fasik yang bagaimana? Sampai dipukuli, sampai akhirnya dia dipotong kepalanya. Tapi dia tidak pernah kecewa di hadapan Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga mungkin pada saat ini kita menghadapi satu problem yang begitu berat. Persoalan kesehatan,
persoalan kehidupan, rumah tangga. Kita sudah memikirkan yang terbaik untuk anak menantu kita. Tiba-tiba ada sebuah hal yang terjadi. Dan kita merasa, ini kok bisa seperti ini, padahal aku sudah rancangan yang terbaik. Ada satu maksud Tuhan yang jauh lebih baik. Kita percayakan hal itu. Dan kalau hal itu ada dalam hati kita, maka damai sejahtera itu akan hadir dalam kehidupan kita. Hubungan kita tetap akan menjadi baik. Karena semua kita taruhkan di dalam Dia. Pada mula aku bertopang, mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Ini pengakuan di dalam hati, perenungkan di dalam hati. Jika kita mulai dari kecil, jika kita mulai saat kita bertobat, kita menaruhkan hidup kita di dalam Dia. Kita menaruhkan segala sesuatunya di dalam Dia. Ya, perkataan kepada mula aku bertompang, mulai dari kandungan, Engkaulah telah mengeluarkan aku. Kita percaya bahwa rancangannya Dia terhadap kehidupan kita mulai sejak dari kandungan sampai dengan saat ini. Kita percaya. Ya. Bagi banyak orang seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Amin. Ya, ayat 7. Kita renungkan banyak sekali pergolakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita jangan memikirkan hal yang terjadi saat ini, mungkin yang tidak enak saat ini. Tetapi kita memikirkan pertolongan-pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dimulai dari masa muda kita, tanpa turut campur tangannya yang ajaib itu. Jadi apalah aku ini? Jadi apalah kita ini? Coba kita renungkan. Kita akan dibawa di dalam gelombang dosa, itu yang pasti. Tanpa Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas dari dosa. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa firman-Nya, kita tidak bisa lepas dari kemurkaan dosa itu sendiri dalam kehidupan kita. Karena hati kita telah dikuasai oleh dosa, daging kita dikuasai dosa, pikiran kita sudah dikuasai dosa. Tanpa Dia, celakalah kita. Gak mampu kita menghadapi dosa. Roma pasal 7 jelas sekali. Celakalah aku. Untung aku punya Kristus. Sehingga hanya bergantung sama Dia adalah jalan satu-satunya kekuatan kita. Ya. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Satu pengakuan di dalam hati kita. Mata hati kita bisa melihat mulai saat ini. Oh, Dia telah menolong aku dalam hal kelemahan tubuhku. Berapa kali aku mengalami satu sakit penyakit. Orang kena COVID kanan kiri semuanya. Ya, kita tidak kena. Itu turut campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau saat ini mungkin kita mengalami kelemahan tubuh, bukan berarti Dia tidak suka dengan kita. Mungkin hari ini ada satu rancangan yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita lebih hati-hati menjaga tubuh ini, supaya kita lebih hati-hati menjaga pikiran kita ini, supaya kita mungkin harus lebih bergantung dengan Dia seutuhnya, sehingga Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ada perenungan-perenungan di dalam hati kita. Mungkin dengan peristiwa ini kita mampu menjauhkan dosa yang selama ini bergolak dalam hati kita, yang sulit kita lawan. Dengan adanya sakit penyakit ini, kita mampu melawannya. Satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat rancangannya yang baik. Sehingga ayat 8, kalau kita bisa merenungkan itu dengan baik, kalau kita bisa melihat dalam kacamata Tuhan dengan baik segala persoalan, segala problem, segala masalah di dalam kuat kuasa-Nya, maka ayat 8 baru kita bisa berbicara, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Betapa luar biasanya Tuhan, ya, betapa eloknya Dia saat kita bisa bergantung penuh di dalam Dia.
Seorang di dalam situasi apapun juga, saya bisa belajar dari sang Rasul Paulus. Saat dia ada di dalam penjara, dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal di dalam dia. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Saya yakin, saya percaya, dia merenungkan di dalam Mazmur pasal 71 ini. Saat sebuah problem, sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupannya, saat dia libatkan Tuhan dalam dirinya, saat dia memberikan hidupnya di dalam dia, saat dia mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, saat dia merasakan turut campur tangan Tuhan yang selama ini yang terjadi dalam kehidupannya, Paulus bisa berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam dia. Saya percaya kok, orang terombang-ambing di tengah laut 3 hari 3 malam, itu Paulus alami. Dan dia pada waktu menghadapi sebuah persoalan yang sangat berat itu dia bisa rasakan. Kalau Tuhan mau ambil dia, kalau Tuhan mau membuat dia selesai, nggak usah 3 hari. Berapa menit seseorang itu bisa bernafas di dalam air. Tapi Paulus bisa diberi jalan bagaimana dia terombang-ambing, ada satu pegangan yang membuat dia tidak tenggelam. Itu semua turut campur tangan Tuhan. Dan dia bisa rasakan hal itu. Ada rancangan Tuhan di dalam hidupnya yang baik. Ada satu tujuan Tuhan yang baik. Sehingga pada situasi yang sangat berat itu, Tuhan melindungi dia. Karena ada satu tujuan Tuhan. Dia menjadi pengabar firman sampai kepada orang-orang yang ada di Roma. Ini dia tahu. Demikian juga kita. Nggak usah khawatir. Masa penyakit, masa persoalan, problem apapun juga yang bisa terjadi dalam kehidupan di masa tua kita. Tapi saat kita mengerti, semuanya itu boleh terjadi. Dan kita harus tetap kuat di dalam masa tua kita menghadapi situasi apapun juga. Karena ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Supaya melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa kita ceritakan pengalaman ini kepada anak cucu kita. Setiap persoalan hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkata semua ini boleh terjadi dan saat turut campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tanpa pengalaman pribadi, tidak ada satu kesaksian yang indah. Saya percaya akan hal ini. Sehingga mungkin ada problem, ada persoalan bagi setiap kita yang saat ini. Ya, dunia makin hari makin berat. Ya, kita tahu sekarang lagi ada sebuah masalah di dunia ini. Ya, Rusia perang sama Ukraina. Dan itu melibatkan seluruh bangsa. Ya, terjadi pergolakan ekonomi. Terjadi kenaikan harga yang sangat luar biasa. Banyak orang gelisah, banyak orang khawatir. Besok ini bagaimana? Masa tua kita ini bagaimana? Apa yang harus kita hadapi? Nanti anak-anak kita bagaimana? Percayalah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Taruhkan hidup kita seluruhnya di hadapannya. Maka ada satu kekuatan dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini yang penting. Ya. Di dalam usia kita yang senja. Di dalam usia kita yang makin hari makin tua. Jangan sampai kita berpikir aku sudah tua. Sudah waktunya aku pensiun di dalam Tuhan. Aku tidak mau menyampaikan firman Tuhan yang diberi karunia bisa menyampaikan firman Tuhan, yang melayani. Aku sudah tua, aku tidak mau melayani. Aku sudah capek. Jangan kita berkata seperti itu. Sampai memutih rambut, sampai titik darah penghabisan, sampai pada akhirnya tetap layani Tuhan. Ya. Bahkan sang pemazmur di dalam ayat yang ke-9 berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini berbicara pada waktu masa tuanya. Dia berharap Tuhan tetap pakai dia.
Dia berharap tetap Tuhan berkarya dalam hidupnya. Sehingga di masa tuanya dia boleh menjadi berkat bagi anak, menantu, cucu, cicitnya. Dia bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan menjadi beban bagi anak cucu dan cicit-cicitnya. Bukan menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. Saya gak mau dalam hidup saya di masa tua saya nanti saya jadi beban bagi mereka. Saya yang harus menguatkan mereka. Saya yang harus membimbing mereka di dalam Tuhan. Ya, Tuhan beri saya satu hikmat, beri saya satu kekuatan, beri saya satu kemampuan untuk tetap mampu menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu sampai dengan cicit-cicitku di hari tuaku. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, kalau ini ada dalam kehidupan kita, kalau ini yang menjadi satu tekad kita dalam kehidupan kita, maka boleh kita menjadi tua, boleh kita menjadi lemah tubuh kita, tetapi semangat di dalam Tuhan, semangat untuk tetap hidup, itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Karena kita ingin menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ya. Sebab kalau saya gambarkan di dalam ayat 10 ini, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang mengincar nyawaku, berunding bersama-sama dan berkata Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkap dia sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ayat 10-11 ini bisa saja orang di sekitar kita seperti itu, tetapi sesungguhnya ini pergolakan yang terjadi di dalam kejiwaan kita. Di masa tua kita bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah tidak berguna. Kita digerogoti dengan pikiran kita sendiri. Ya mungkin kita karena kelemahan tubuh. Mungkin kita buang air kecil kita sudah tidak bisa tahan, kita bisa ngompol. Atau apapun juga yang terjadi, mungkin makan sudah sulit atau apapun. Dan kita mulai merepotkan mereka. Tapi percayalah jika kita di dalam Dia. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya. Ini harus hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut ya dengan momok-momok yang terjadi seperti di dalam ayat 10 dan 11 ini. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang mengincar nyawaku, berunding bersama-sama dan berkata Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya. Karena di pada waktu masa tua kita sudah mulai ketakutan dengan diri kita. Kita mulai takut dengan tubuh kita, kesehatan kita. Aku nanti akan merepotkan mereka. Aku nanti akan membuat susah mereka. Dan rasanya Tuhan sudah tidak mau menolong kita. Dan kita makin jauh sama Tuhan. Jangan kita sekali-kali berpikir seperti itu. Situasi apapun juga saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dan Dia selalu menjaga kita. Di dalam kondisi apapun juga, percaya kasih-Nya selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak usah curiga ya oleh orang-orang sekitar kita. Kita merasa bahwa orang ini merasa bahwa nanti takut menjadi beban di masa tuaku. Orang ini. Jika kita di masa tua kita mulai berpikiran seperti itu, kita adalah manusia yang paling gagal dalam kehidupan kita. Karena apa? Tidak secara langsung. Berarti hidup kita ini hanya bergantung kepada mereka. Masa sukacita kita, bahagia kita cuma tergantung sama mereka sehingga timbul kekhawatiran, timbul satu kegelisahan. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan seutuhnya dalam hidup kita, bukan bergantung dari kekayaan kita, bukan tergantung dari segala apapun yang kita miliki. Kita belajar seperti itu.
Kita 100% bergantung sama Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada kekuatan dalam diri kita. Dia akan menghibur kita. Dia akan membimbing kita. Saya percayakan hal itu. Oleh karena itu, di masa-masa tua kita, di masa kita mulai tua ini, ya, makin hari makin melekat sama Dia. Supaya ya, pikiran kita tidak dihantui dengan hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita yang makin hari makin lemah ini. Harus diakui kok. Orang bukan makin hari makin kuat. Manusia makin hari makin lemah. Ya, saya sudah 60 tahun. Kurang berapa bulan ini. Mungkin muka saya kelihatannya masih tidak sampai seperti itu. Tapi secara fisik saya akui tidak seperti biasanya sudah. Tetapi semangat di dalam Tuhan harus tetap ada. Ya, semangat di dalam Tuhan itu bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan saja dengan secara agamawi, tetapi hati dan pikiran kita makin hari makin mengenal Dia dengan semangat. Maka ada satu kekuatan di dalam Dia makin nyata. Saya alami di dalam kehidupan ini saat kita mulai merasakan kejauhan dalam Dia. Banyak pikiran-pikiran yang ada dalam hati kita, dalam otak kita ini yang sudah dikuasai dengan dosa ini. Mulai keluar, kita berpikiran yang macam-macam. Yang membuat kita menjadi makin lemah, makin sengsara, makin stres, makin bingung sendiri. Padahal kenyataannya belum terjadi. Dan belum tentu terjadi seperti itu. Tapi pikiran kita yang terjadi, tubuh kita ya mulai lambung gak enak sedikit, wah ini jangan-jangan jantungku, ginjalku, paru-paruku, semuanya. Padahal sudah dicek di lab, semuanya bagus. Pikiran bisa macam-macam, tidak karu-karuan dalam kehidupan kita ini. Saya minta ampun sama Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita lakukan. Kata-kata seperti itu bukan apa yang menjadi tugas Tuhan nanti Tuhan lakukan. Bukan seperti itu maksudnya. Secara moral, apa yang menjadi tugas kita lakukan. Kita makan, harus makan yang baik. Kita istirahat yang baik. Itu tugas kita sebagai manusia. Saya periksa kesehatan, saya check up. Ya. Semuanya harus saya lakukan dengan baik. Selebihnya bukan tangan Tuhan bekerja saja, tapi saya percayakan di hadapan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya. Dan saya tahu itu yang terbaik apapun yang terjadi. Karena apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai manusia sudah saya lakukan. Kalau ini hadir dalam kehidupan saya, hadir dalam kehidupan kita di masa pensiun ini ya. Bukan ada pensiun kalau dalam Tuhan. Tetapi dalam dunia ini kalau 60 itu sudah dianggap tidak bekerja. Tapi dalam Tuhan enggak. Tetap bekerja di dalam Dia. Ya. Harus yang kita pikirkan positif di dalam Tuhan. Harus yang kita pikirkan positif selalu di sesama kita. Anak, menantu, cucu kita harus positif. Kalau enggak bahaya sekali. Kita merasa makin hari makin dijauhkan. Makin hari kita makin menghadapi satu hal yang sangat berat di dalam kehidupan ini. Sebab itu pemazmur berkata mulai dari tadi ayat 1 ya sampai dengan ayat 11 ya. Jelas sekali jangan sampai kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Ya, kita boleh tua. Ya, kita boleh lemah tubuh kita, itu satu kenyataan. Tapi kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Ya, maka di dalam kekuatan Tuhan itu akan memancar air kehidupan. Yaitu kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Saya percaya hal ini akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di masa tuanya. Ya, banyak sekali contoh, banyak sekali martir-martir Tuhan yang sudah lakukan hal itu. Dan melalui renungan firman Tuhan ini, saya ingin sekali kita semuanya
akan tua. Kita semuanya akan menghadapi hal ini. Dan bagi kita yang telah menjelang usia tua ini, ya, menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita. Harus makin melekat di hadap Tuhan. Makin berharap supaya di masa tua kita, Tuhan makin memakai kita secara luar biasa. Sehingga melalui kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hendaknya hikmat, kebijakan Kau hadirkan di usia kami yang makin hari makin senja ini Tuhan. Sehingga saat kami di dalam usia kami yang makin hari makin bertambah tua ini, kami bukan menjadi lemah di dalam Engkau. Kami ingin Kau pakai lebih lagi Tuhan. Pengertian tentang Engkau boleh Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Ya, pengharapan di hadapan-Mu, makin hari kami makin berharap di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga sukacita damai sejahtera itu boleh kami cerminkan bagi setiap anak, menantu, dan cucu kami semuanya. Mereka bisa melihat melalui kehidupan kami, orang yang berharap-harap di hadapan Tuhan nyata benar, ya, bahwa sukacita itu hadir dalam kehidupannya. Kami percaya melalui renungan firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat bagi kami semuanya. Rasa kekhawatiran di usia yang senja karena timbul sakit penyakit mulai keluar tidak akan membuat kami menjadi lemah di hadapan-Mu. Karena di dalam kelemahan kami Engkau makin luar biasa, Engkau makin nyata dalam kehidupan kami, boleh nyata Tuhan. Dan ampuni kami jika kami di dalam usia yang sudah mulai senja ini, kami lupa menjaga tubuh kami. Kami masih melakukan aktivitas yang di luar kemampuan kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini kami akan menjaga hati dan pikiran dan tubuh kami ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berikan kami kesehatan secara utuh. Berikan kami hikmat, pemikiran yang secara positif di dalam Engkau. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan kami selalu Tuhan. Di masa tua kami tetap eksis di dalam Engkau. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya. Haleluya. Amin.